Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema, siapakah Melkisedek itu? Karena kalau kita lihat, Melkisedek ini mirip seperti Yeshua, tapi siapa sebetulnya dia? Namun sebelumnya Bapak Ibu saya akan menyampaikan satu menyampaikan satu kesaksian terlebih dahulu. Ya, ada dua kesaksian yang akan saya bacakan, yaitu dari Ibu Erna dari Jepang dan Lydia Da Costa dari Timor Leste. Saya akan bacakan terlebih dahulu kesaksian dari Jepang. Shalom Bapak Lukas, selamat sore. Saya mau kesaksian tentang afirmasi. Bulan Januari dan Februari saya kerja seminggu 3 sampai 4 hari, 2 sampai 3 jam per jam. Saya kerja part time. Dalam sebulan saya hitung di bulan 1 sebenarnya dapat gaji sekitar 47.000 yen, dan bulan kedua 56.000 yen. Saya berucap saya dapat gaji 60.000 yen. Puji Bapak Yahweh, bulan pertama saya dapat gaji 70.000 yen, dan bulan kedua dapat 65 yen. Nah itu saudara lihat slip gajinya. Kesaksian yang kedua, anak saya yang pertama tes masuk universitas dan anak kedua saya masuk SMA. Saya berucap terima kasih Bapak Yahweh, saya sudah diterima Universitas Negeri dan ASEI sudah diterima di SMA Negeri. Puji Bapak Yahweh, Sayaka, itu anaknya ya, namanya Sayaka, diterima di Universitas Negeri Aichi, Kenritsu, dan ASEI diterima di SMA Karya Kita. Kesaksian ketiga tentang hukum Loa, 55 kali 5, tahun 2001, saya mendapatkan mobil baru. Bapak Yahweh luar biasa, baik dalam hidupku dan keluargaku. Apa yang saya ingini dan saya butuhkan selalu disediakan. Terima kasih Bapak Lukas atas pengajarannya, Bapak Yahweh memberkati. Nah, ini adalah kesaksian yang pertama dari Ibu Erna di Jepang. Sekarang yang kedua, kesaksian dari Lydia Da Costa dari Timor Leste. Saya mau bersaksi tentang hukum Loa. Selama saya menulis hukum Loa 55 kali 5, saya menulis bahwa terima kasih Bapak Yahweh karena suami saya sudah naik jabatan. Puji Tuhan, puji Bapak Yahweh. Semua yang saya tulis sudah terjadi kenyataan. Haleluya. Puji Tuhan, gajinya bulan ini 11 juta lebih. Nah, ini adalah kesaksian yang kedua. Sekarang kita akan kembali ke materi tadi. Ini kenapa ini? Nah, ini. Kita kembali ke sini. Siapakah Melkisedek itu? Kita akan baca ayatnya Bapak Ibu di dalam kitab Ifrim atau kitab Ibrani pasal 7 ayat 1 sampai ayat 3. Sebab Melkisedek inilah Raja Salem
Imam Elohim yang maha tinggi, yang menyongsong Abraham ketika kembali dari penaklukan raja-raja, dan yang memberkati dia. Kepadanya juga Abraham memberikan 1/10 dari semuanya, yang di satu sisi pertama-tama ditafsirkan sebagai raja kebenaran, kemudian di sisi lain juga sebagai Raja Salim, yang artinya Raja Damai. Dia tanpa ayah, tanpa ibu, tanpa silsilah, juga tanpa permulaan waktu, dan tanpa mempunyai akhir kehidupan. Namun karena dijadikan serupa putra Elohim, dia tetap tinggal sebagai imam sampai seterusnya. Sampai di sini pembacaan kitab suci kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, seandainya kita membaca kitab ini, maka kalau kita tidak paham akan makna dari ayat ini, maka kita akan terjebak dalam sebuah kalimat yang akan menggugurkan iman kita. Saya pernah menyaksikan ada seorang Katolik berdebat dengan seorang kiai yang akhirnya si Katolik ini pindah menjadi mu'alaf. Karena pertanyaannya adalah, mengapa kamu menyebut Yeshua atau nama Yunani mereka sebut, kok disebut Tuhan? Maka orang Katolik ini mengatakan bahwa karena dia tidak memiliki ayah dan ibu, katanya. Ya kita maklum ya Bapak Ibu, karena jemaat Katolik itu biasanya pemahaman firman-Nya itu sangat minim. Sementara berhadapan dengan seorang kiai yang sudah betul-betul menguasai untuk berdebat. Sehingga Bapak Kiai ini mengatakan, kalau kamu mengatakan bahwa nama Yunani itu adalah Tuhan dengan alasan tidak berayah dan tidak beribu secara fisik, mengapa Melkisedek yang tidak berayah dan tidak beribu kok tidak kamu sebut Tuhan? Nah, si Katolik ini kebingungan, saudara. Akibat dari kebingungan, akhirnya dia menyerahkan imannya. Ya maklum, karena pemahaman firman-Nya itu sangat dangkal. Nah, oleh karena itu saya ingin mengajak saudara untuk bersama-sama melihat tentang hal ini. Siapakah Melkisedek itu? Kenapa harinya seperti Tuhan tetapi tidak disebut Tuhan? Kata Melkisedek ini muncul 12 kali, ya, 2 kali di Perjanjian Lama dan 10 kali di Perjanjian Baru. Juga di dalam kitab Bereshit 14 ayat 18, Tehillim 110 ayat yang keempat. Kemudian di surat Ibrani pasal 5, 6, dan 7. Itu adalah data-data yang menulis tentang Melkisedek. Melkisedek artinya adalah raja kebenaran. Melki itu raja atau malak itu raja. Ya. Sedek atau sadik itu artinya kebenaran. Jadi Melkisedek disebut raja kebenaran atau Raja Salim. Tadi disebut di bacaan kita kalimat Salim atau Shalom. Itu artinya raja damai. Nah, kita melihat saudara, dengan Melkisedek ini kita akan merujuk pada penjelasan tentang kisah Abraham. Kenapa Abraham kok bisa mempersembahkan perpuluhan dan jarahan yang lain untuk Melkisedek? Itu berarti Melkisedek secara hukum kerohanian dia lebih tinggi
dari Abraham. Sekali lagi, kitab Ibrani dia dinyatakan sebagai lambang atau simbol dari Yeshua karena membawa roti dan anggur. Mempunyai hubungan yang terkait dengan sebagai lambang pemberkatan dan pernyataan syukur untuk berkat ilahi. Penting sekali di sini di kitab Ifrim atau Ibrani 7 ayat 3 sampai 4. Saya baca ulang. Dia tanpa ayah, tanpa ibu, tanpa silsilah, juga tanpa permulaan waktu dan tanpa permulaan akhir kehidupannya. Namun karena dijadikan serupa putra Elohim, dia tetap tinggal sebagai imam sampai seterusnya. Dan lihatlah betapa besarnya dia ini, yang kepadanya Abraham leluhur itu bahkan memberikan 1/10 dari jarahannya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dia bukan Yeshua atau Yahweh. Perhatikan kata dijadikan serupa. Jadi kalau dijadikan serupa itu berarti bukan orangnya. Sama seperti kita disebut anak-anak Elohim. Apakah kita Elohim? Bukan. Nah, sekali lagi, Melkisedek juga bukan makhluk surga. Karena kalau dia makhluk surga berarti memiliki kualitas dan disebut juga sebagai Tuhan. Tetapi tidak pernah di dalam kitab ini ditulis dia sebagai Tuhan. Jika disebut makhluk surga berarti ada 2 kali keimamatan, yaitu Melkisedek dan Yeshua. Dan faktanya ketika zaman Abraham pun tetap menyembah kepada Bapa Yahweh, bukan kepada Melkisedek. Abraham tidak pernah menyembah Melkisedek. Berbeda dengan Yeshua. Yeshua itu adalah Bapa Yahweh sendiri yang turun ke dalam dunia ini. Menjadi penyelamat kita. Kita yang mati oleh karena darahnya, kita menyembah kepada Bapa Yahweh melalui nama Yeshua. Begitu juga pada zaman Abraham. Kalau betul Melkisedek itu adalah Yeshua, berarti Abraham akan menyembah Bapa Yahweh melalui Melkisedek. Betul nggak sampai di sini, saudara? Nah, tetapi faktanya tidak seperti itu. Artinya Melkisedek ini bukan makhluk surga. Kalimat tidak berayah dan tidak beribu dan tidak bersilsilah, ternyata ini adalah kalimat idiom. Karena data-data silsilahnya tidak diketahui. Sekali lagi, kalimat yang berkata tidak berayah, tidak beribu, tidak bersilsilah, itu adalah kalimat idiom. Karena data-data silsilahnya tidak diketahui. Jadi Melkisedek adalah manusia biasa. Di dalam kitab Bereshit atau Kejadian pasal 14 ayat 18, dan Melkisedek Raja Shalom membawa roti dan anggur, dia adalah seorang imam bagi Elohim. Perhatikan kata roti dan anggur. Itulah sebagai simbol atau lambang dari darah dan tubuh Yeshua. Roti dan anggur ini merujuk pada bait suci yang diletakkan di bait Tuhan di hadapan Tuhan. Melkisedek sebagai wakil Tuhan di zaman Abraham dan punya gelar Sedek atau Sadik. Merujuk pada Raja Kanaan yang dipilih Tuhan dalam konteks kerohanian. Itu ada di Ifrim 7 ayat 3 yang sudah saya baca tadi.
Karena apa? Karena pada waktu itu Torah belum ditulis. Jadi kalau ada orang yang memiliki pemahaman bahwa Melkisedek adalah inkarnasi seperti Yesua pada zaman Abraham, itu jelas tidak tepat. Karena di dalam kitab Ifrim dikatakan dia menyerupai Yesua. Kata menyerupai itu berarti bukan Yesua. Sama seperti misalnya kalau ada orang, wah si A itu kalau berjalan menyerupai si B, berarti si A bukanlah si B, tapi itu hanya menyerupai saja. Makhluk surgawi karena tidak berayah dan tidak beribu, ini juga tidak benar. Jika diakui sebagai makhluk surga, maka Melkisedek berarti Tuhan itu sendiri dan tidak perlu ada penyelamatan melalui darah Yesua. Jadi Melkisedek adalah manusia biasa, sama seperti kita. Makanya Yesua itu datang ke dunia ini yang adalah Bapa Yahweh sendiri. Sekarang pertanyaannya adalah, saya berbicara tadi sampai sekarang saudara bisa paham? Oke, lanjut ya. Kenapa Melkisedek disamakan dengan putra Elohim? Karena merujuk pada keimamatannya. Melkisedek bukanlah keturunan Lewi, bukan pula keturunan Harun. Tidak ada nubuatan dalam kitab Mose mengenai seorang imam bangkit dari suku Yehuda. Yesua juga kita lihat bahwa Yesua itu secara keimamatannya itu luar biasa. Nanti kita bisa bahas next time ya. Saya tetap akan membahas ini terlebih dahulu. Kalimat dijadikan sama itu memiliki definisi sebagai serupa dan mirip. Sama seperti kita dijadikan sama dengan anak Elohim, tapi bukanlah kita ini Elohim. Jika dalam kitab Ifrim itu bicara tentang Melkisedek, itu sebenarnya Paulus sedang menegaskan bahwa orang Ibrani itu memiliki imam besar yang lebih dari Melkisedek, yaitu Yeshua HaMashiach. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Ya, kita lanjut. Memang Melkisedek itu dilihat dari data-datanya, dia tidak berayah dan tidak beribu, tetapi faktanya dia tidak disebut Tuhan. Jadi kalimat ini adalah kalimat idiom. Kalimat idiom itu adalah gabungan dari dua kalimat atau lebih membentuk sebuah kalimat baru. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Kalimat idiom itu adalah dua kalimat yang kalau digabung menjadi kalimat baru. Itu yang disebut idiom. Saya ambil contoh. Misalnya dalam kalimat bahasa Inggris itu ada sebuah kalimat idiom, ya. Contoh misalnya begini. Could you please to come along with us to the zoo, misalnya gitu ya. Maukah kamu ikut saya pergi ke kebun binatang? Padahal saya tidak menggunakan kalimat follow, tetapi menggunakan kalimat come along. Come along itu artinya ikut, saudara. Itu dua kalimat yang digabung, tetapi punya arti beda. Come itu datang, along itu panjang. Tapi kalau digabung menjadi mengikut. Could you please to come along with us to the zoo? Maukah kamu ikut saya pergi ke kebun binatang? Maksud nggak saudara? Tapi kalau saya menggunakan follow itu umum. Tapi kalau saya menggunakan idiom, saudara mungkin bingung saudara, karena ada come along. Come along itu artinya ikut. Ya, sampai di sini paham ya saudara?
Di dalam kitab suci juga ada kalimat idiom juga, saudara. Di dalam Ma'asas Lihim atau kitab Kisah Para Rasul, pasal 26 ayat 14, itu kalimat idiom. Kami semua rebah ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegalah rangsang. Ini kalau terjemahan LAI, saudara. Nah, kata galah rangsang itu kalimat idiom. Ya, lalu apa sebetulnya galah rangsang? Ya, kalau saudara lihat, mari kita buka di dalam Kisah 26 ayat 14. Kisah 26 ayat 14. Nah, di dalam teks ILT itu masih dalam bentuk idiom. Dan ketika kami semuanya rebah ke tanah, aku mendengar suatu suara yang berbicara kepadaku dan yang berkata dalam bahasa Ibrani, Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu untuk menendang ke tongkat runcing. Nah, tongkat runcing ini kalimat idiom, saudara-saudara. Saya berharap saudara bisa menangkap. Tongkat runcing atau galah rangsang itu artinya melawan penciptamu. Itu kalimat idiom. Jadi kalau saya terjemahkan kalimat idiom ini dengan yang punya arti, maka artinya begini. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu melawan saudara? Penciptamu. Jadi Saulus itu mau melawan pencipta dengan berusaha untuk memusnahkan murid-murid Yesua. Ada kalimat ambigu yang lain dalam bahasa Indonesia, ada istilah tetek bengek. Saudara tahu tetek bengek? Apa? Macam-macam gitu ya. Itu dua kalimat yang berbeda. Tetek dan bengek. Maksud ya Bapak Ibu, ini saya ingin mengajak saudara untuk membuka wawasan pikiran saudara. Itulah yang disebut kalimat idiom. Tapi kalau saudara tanya sama orang Amerika, ngomong sama orang Amerika dengan kalimat tetek bengek, mereka bingung. What is the meaning of tetek bengek? Maksud ya Bapak Ibu. Kemudian ada kata tinggi hati, itu juga kalimat idiom. Apa artinya? Sombong atau angkuh. Padahal itu dua kalimat, tinggi dan hati. Kemudian panjang tangan. Artinya apa? Suka mencuri atau mencopet. Rendah hati. Artinya apa? Tidak sombong. Angkat kaki. Artinya pergi atau meninggalkan satu tempat. Ini saya sekedar kasih kalimat-kalimat ini supaya saudara lebih paham, ya. Adu mulut. Apa itu adu mulut? Berciuman. Enggak, saudara. Adu mulut itu artinya bertengkar atau cekcok, ya, berdebat. Itu adu mulut. Cuci otak. Apa itu cuci otak? Emang otak kita dicuci? Enggak, cuci otak itu artinya proses penghilangan pendapat atau keyakinan masa lalu dengan dicuci, dipaksa dengan kalimat-kalimat yang baru. Kemudian darah daging, itu kalimat ambigu loh, darah daging. Artinya apa? Anak kandung, ya. Kemudian gigit jari, artinya apa? Kecewa, ya. Jadi yang disebut misteri dengan kata karena data silsilahnya itu tidak diketahui. Ya, jadi kalau tidak berayah, tidak beribu, tidak bersisilah dan sebagainya itu artinya
data-data lengkapnya tidak diketahui, tidak ditemukan, saudara. Sampai di sini paham? Melalui pemahaman ini, kita bisa mengambil kesimpulan. Dari mana Abraham bisa tahu dia mengembalikan perpuluhan? Padahal Abraham pada zaman itu Torah belum ditulis. Inilah yang disebut dengan Torah Sebalpe. Artinya Bapak Yahweh itu berbicara kepada Abraham secara langsung. Apapun harta kekayaanmu harus dikembalikan 1/10. Itulah yang disebut dengan Torah Sebalpe. Tuhan bicara langsung kepada Abraham. Kemudian zaman Mose, Torah itu baru ditulis yang dikenal dengan Torah Sepiktav. Kemudian pertanyaannya sekarang, bagaimana cara kita menjalankan Torah itu sendiri? Kita ikuti Torah Kayim, gaya hidupnya si Torah Kayim, yaitu Yeshua HaMashiach. Jadi kalau sampai ada orang yang mengatakan Torah tidak berlaku, itu sebuah pernyataan yang keliru. Kenapa? Karena di dalam kitab Matai atau Matius pasal 5 ayat 17 sampai 22, perhatikan. Janganlah mengira bahwa aku datang untuk membatalkan Torah atau kitab para nabi. Aku datang tidak untuk membatalkan, melainkan untuk menggenapinya. Menggenapi ini juga kalimat yang ambigu, saudara. Ya, artinya apa? Menggenapi itu memiliki arti melakukan semua peraturan secara lengkap. Itu menggenapi. Ayat 18, sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, sampai langit dan bumi berlalu, satu iot atau satu keraya pun dari Torah sekali-kali tidak lenyap sampai segala sesuatu terjadi. Oleh karena itu, siapapun yang mengabaikan satu dari perintah-perintah terkecil ini dan mengajar orang-orang secara demikian, dia akan disebut yang terkecil dalam kerajaan surga. Namun siapa yang dapat melakukan dan mengajarkannya, dia akan disebut besar di dalam kerajaan surga. Sebab aku berkata kepadamu, bahwa jika kebenaranmu tidak melimpah lebih banyak daripada para ahli kitab dan orang Farisi, kamu sekali-kali tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar apa yang telah dikatakan mereka kepada zaman dahulu, jangan membunuh, dan siapa yang membunuh dia pantas berada dalam hukuman, lalu disempurnakan. Namun aku berkata kepadamu, bahwa setiap orang yang menjadi marah tanpa sebab terhadap saudaranya, dia pantas berada dalam hukuman, dan siapa yang berkata kepada saudaranya raka, dia pantas berada di hadapan Sanhedrin, dan siapa yang berkata dungu, dia pantas berada di dalam api neraka. Nah, sekarang coba kita ubah kata Torah itu dengan kalimat peraturan. Ya. Jadi di sini Yeshua atau Paulus itu tidak membatalkan Torah. Coba kita baca di ayat ini ya Bapak Ibu, di Matai atau Matius 5 ayat 17 sampai 18, kata Torah kita ganti dengan peraturan. Sekali lagi kata Torah diganti dengan peraturan. Akan bunyinya begini. Janganlah mengira bahwa aku datang untuk membatalkan peraturan atau kitab para nabi. Aku datang tidak untuk membatalkan, melainkan untuk menggenapinya. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu,
sampai langit dan bumi berlalu, satu yot atau satu kerya pun dari peraturan sekali-kali tidak akan lenyap sampai segala sesuatu itu terjadi, dan seterusnya. Begitu juga dengan Roma 7 ayat 12. Seringkali kita dibingungkan dengan kalimat Paulus yang seolah-olah menghapus Torah. Sekarang saya akan bacakan Romia atau Roma 7 ayat 12. Demikianlah sesungguhnya Torah itu kudus, dan perintah itu pun kudus dan adil dan baik. Sekarang Torahnya kita ganti lagi dengan peraturan. Demikianlah sesungguhnya peraturan itu kudus, dan perintah itu pun kudus dan baik dan adil. Sekarang ayat yang terakhir kita baca, Roma 5 ayat 13. Perhatikan kalimat ini. Sebab dosa telah ada di dalam dunia ini hingga ada Torah, dan dosa tidak diperhitungkan apabila Torah tidak ada. Seolah-olah penyebab dosa itu adalah Torah. Makanya kalau Torah itu diganti dengan kalimat peraturan, pikiran kita jadi berbeda. Kita ulang. Sebab dosa telah ada di dalam dunia hingga adanya peraturan, dan dosa tidak diperhitungkan apabila peraturan tidak ada. Maksud Bapak Ibu? Saudara datang ke tempat ini pakai bikini tanpa ada peraturan. Betul atau salah? Betul. Enggak ada peraturan kok. Saudara mau datang ke sini mau pakai angsop, mau pakai bikini, mau rambut gimbal, mau macam-macam, mau sarungan, enggak masalah. Ya, karena memang tidak ada peraturan. Tapi dengan adanya peraturan, maka telanjang itu enggak boleh, telanjang itu salah. Maksud enggak Bapak Ibu? Jadi yang bikin salah itu apa? Bukan karena peraturannya, bukan karena sikapnya, tetapi karena ada peraturan. Paham Bapak Ibu? Nah, tadi di awal saya juga mengatakan bahwa kenapa sih kok orang Yahudi itu enggak mau percaya kepada Yesua? Karena dianggap Yesua itu bukan keturunan suku Yehuda. Makanya saya akan membahas ini di bagian yang lain. Tetapi dengan kita membahas Melkisedek, maka jelaslah bahwa itu disebut dengan Torah Sebalpe. Maka tidak ada lagi keraguan bahwa Torah itu harus kita lakukan. Kalau tidak, kan banyak pendeta yang anti Torah, saudara. Kalau anti Torah ya jangan terima perpuluhan, ya. Tidak perlu menghormati ayah ibu, iya toh. Tidak perlu melakukan hal-hal yang baik karena Torah itu isinya baik. Ada 613 penjabaran Torah itu. Ya, jadi sangat jelaslah di sini. Jika Torah itu diganti dengan kalimat peraturan, maka pandangan kita tentang Torah itu jadi berubah. Sekali lagi, sebuah ilustrasi yang sering kali saya sampaikan untuk membuka wawasan adalah, kalau saudara pergi ke sekolah, mau pakai celana pendek, rambutnya panjang, bawa pistol, enggak masalah, saudara. Lawang enggak ada peraturan kok, betul ya? Tapi karena ada peraturan, maka sikap itu menjadi salah. Sama dengan Torah. Torah itu adalah peraturan. Bagaimana kita bisa menghapus Torah lalu pakai peraturan yang mana? Orang bilang peraturan Yesua itulah Torah Kaim. Makanya cara menjalankan Torah yang benar adalah ikuti gaya hidupnya
Yesua. Gampang bukan, saudara? Nggak perlu sulit diputar, putar, nggak perlu begitu. Sekarang kenapa kok Paulus seolah-olah dalam kalimat-kalimatnya itu kayak menghapus Torah? Itu begini, saudara. Saya menaikkan sebuah ilustrasi. Kalau ada seseorang yang kecelakaan, apa yang harus dilakukan? Kecelakaan, darahnya keluar banyak. Yang dilakukan adalah transfusi darah dulu, supaya orangnya hidup. Dengan mengabaikan jikalau ada penyakit di dalamnya. Misalnya, darah ini mengandung penyakit hepatitis misalnya. Ya, nah itu abaikan dulu. Yang penting orangnya ini selamat dulu, supaya nggak kehabisan darah. Baru setelah nanti orangnya siuman, sudah nggak lagi berbahaya, tinggal dicek darahnya. Kalau ada hepatitis ya singkirkan hepatitisnya. Paham Bapak Ibu? Sama seperti Paulus tuh punya metode. Metodenya adalah ayo masuk terima Yesua dulu, terima Yesua. Abaikan peraturan-peraturan yang lain. Abaikan, masuk dulu biar selamat. Nah setelah itu baru diajar. Tetapi pola yang seperti ini tidak diterima oleh Petrus dan teman-temannya. Kalau kamu memang mau membawa orang datang, harus diajarkan juga. Ya, jangan asal terima, tapi akibatnya apa? Dia tidak mengikuti aturan. Makanya Paulus pernah ditanya oleh rekan-rekannya, kamu masih mau tunduk Torah atau tidak? Ya, saya tunduk. Nah, sehingga muncullah kalimat-kalimat, Torah itu kudus, Torah itu baik, kan gitu saudara. Tapi sayang kalimat-kalimat awal sudah terlanjur dikutip oleh banyak orang Kristen sehingga ada kesan bahwa Torah itu tidak berlaku lagi. Inilah yang saya bisa sampaikan. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Pada pagi hari ini, kami telah mendengarkan renungan firman. Kami sangat bersyukur karena Engkau terus membimbing kami untuk masuk ke dalam jalan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, meteraikanlah firman ini di dalam hati umat-umat-Mu. Terpujilah Engkau di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Kita akan mendengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Info 7 Hari Raya. Hadirilah hari raya yang ditetapkan oleh Bapa Yahweh, Hari Raya Pesah, yang akan dilaksanakan pada hari Selasa 4 April 2023 pukul 6 sore di Kehilat dengan tema Bebas dari Belenggu Dosa. Hadirilah Hari Raya Roti Tak Beragi atau Matzah Pembuka pada hari Rabu 5 April 2023 pukul 6 sore dengan tema Darah Yesua menyucikan dan menguduskan umat manusia. Ada perjamuan kudus. Bagi jemaat yang sedang sakit dan ingin dilayani perjamuan kudus di rumah, dapat mendaftar di kantor Kehilat. Dan bagi jemaat yang berhalangan hadir untuk mengikuti ibadah, saudara dapat mengambil roti dan anggur di kantor Kehilat. Pendaftaran dan pengambilan roti dimulai pada hari Minggu 26 Maret 2023 hingga Selasa 4 April 2023. Bagi subscriber yang ingin mengikuti prosesi perjamuan kudus, masing-masing orang dapat menyiapkan 4 roti dan 4 air anggur untuk bersama-sama melakukan prosesi perjamuan kudus secara live streaming. Subscriber yang ingin mengetahui cara membuat roti tak beragi dapat mengikuti langkah-langkah pembuatan roti tak beragi melalui link YouTube yang telah dicantumkan di kolom deskripsi. Hadirilah
Hari Raya Buah Sulung atau Bikurim yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 9 April 2023 pukul 6 pagi dengan tema Bawalah persembahan sulungmu kepada Yahweh. Jemaat diberi kesempatan untuk memberikan persembahan sulung. Ibadah sore digabung pagi. Info donor darah. Dalam rangka memperingati Hari Raya Bikurim, Kehilat Alef Tau akan mengadakan aksi sosial donor darah yang dilaksanakan pada hari Minggu 9 April 2023 pukul 9 pagi di Kehilat. Bagi yang berminat, dapat mendaftar di kantor Kehilat paling lambat pada hari Minggu 2 April 2023. Bagi saudara yang mengikuti kegiatan ini, saudara memiliki kesempatan untuk mendapatkan door prize yang akan diumumkan pada saat mazhah penutup. Dan hadirilah Hari Raya Mazhah Penutup pada hari Selasa 11 April 2023 pukul 6 sore. Ibadah Rabu digabung Selasa. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Alef Tau Update News selanjutnya. Bapa Yahweh memberkati. Itulah pengumumannya, kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapa Yahweh. Selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Bentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga lindungi peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu. Kami percaya Bapa Yahweh selalu memberi kekuatan, kesehatan, damai, sejahtera, dan berkat yang melimpah. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yefare keka Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka wihuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk ata ba'er ufaruk ata besade. Engkau akan diberkati di kota maupun di ladang. Baruk peripit lecha ufriat matka ufrifahem teka shekar alapeka wa esterot zoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati buah sulungmu dan hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tanaka umisyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonamu. Baruk ata boboeka, ufaruk ata betseteka, diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, Beshem Yeshua HaMashiach, Beruah HaKodes, Kile Olam Fa'ed. Amin. Dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Amin. Terima kasih. If I
Shalom, selamat pulang, Bapak Yahweh memberkati. Amin. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Duka lara menjadi bahagia, agar semua diberkatinya, sebab kita kesayangan